Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Etnobotani pada hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2020. Pada minggu yang lalu kita sudah berdiskusi tentang pemanfaatan tanaman dalam pengobatan dengan mengambil kasus pengobatan tradisional Bali, yaitu pengobatan usado. Pada hari ini kita masih lanjutkan tema itu dengan fokus pada pemanfaatan tanaman dan metode pengobatan usado. Saat ini memang ada kecenderungan bahwa masyarakat cenderung untuk memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Pengetahuan tentang pengobatan tradisional itu umumnya tertuang dalam naskah-naskah kuno di Bali yang dikenal dengan lontar usado. Ada banyak lontar yang di Bali tersebar di Bali yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sistem pengobatan tradisional Bali ini umumnya tertuang di dalam naskah-naskah kuno lontar itu. Salah satu lontar yang sudah terkenal di Bali adalah lontar Taro Pramana. Lontar Taro Pramana. Saat ini ada banyak naskah-naskah lontar yang sudah dialih aksarakan dari aksara Bali ke aksara Latin, sehingga saat ini banyak masyarakat yang sudah memahami, sudah banyak mempelajari tentang tanaman-tanaman ataupun metode-metode pengobatan yang ada di dalam lontar-lontar usado itu. Namun demikian, bahan-bahan atau tumbuh-tumbuhan baik itu berupa spesimen maupun foto-foto di dalam lontar-lontar itu belum banyak dikenal karena masih menggunakan nama-nama lokal, belum menggunakan nama-nama yang diakui secara umum atau secara ilmiah. Dengan kata lain misalnya adalah jahe gitu, yang mana jahe mungkin semua sudah tahu, jahe berofficinal. Kemudian andong, mungkin andong semua sudah tahu, tetapi ada jenis-jenis tertentu yang memang sulit untuk dikenal. Nah, itulah maka bidang kajian etnobotani ini salah satu tugasnya adalah bagaimana mengidentifikasi tanaman yang ada di dalam lontar usado, kemudian juga mengetahui bagaimana cara penggunaannya di dalam mengatasi gejala penyakit atau mengatasi penyakit tertentu. Itu termuat dalam naskah-naskah lontar usado. Ini adalah salah satu tugas dari bidang kajian etnobotani. Ini misalnya saya telah melakukan beberapa penelusuran terhadap naskah-naskah usado. Ada 12 lontar yang ditelusuri. Misalnya ini adalah lontar Taro Pramana. Ini juga lontar Taro Pramana dari banyak tempat. Ini dari Bubuk, Karangasem. Ini dari Kediri. Yang ini dari Karangasem. Nah, ini juga lontar Rukmini Katwa. Ini dari Gedong Kerkil. Ini ditulis tahun 41, ditulis ulang. Sebenarnya lontar itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, cuman ditulis ulang seperti itu. Dan saat ini memang jarang sekali menulis lontar baru, tapi lebih banyak menulis ulang dari lontar yang sudah ada. Karena itu seringkali interpretasi itu menjadi faktor yang mempengaruhi isi dari lontar. Kadang-kadang satu tulisan nama akan bisa berbeda, satu penulis dengan penulis yang lain. Karena itu tugas kita adalah untuk mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ini juga lontar usado tua, lontar usado Catur Kauripan.
Ini ditulis tahun 29. Ini lontar usada Tiwang, ini ditulis tahun 33. Ditulis ulang 3 itu. Itu beberapa ini. Yang ini juga usada Rare, usada Gunung Tiwas. Itu beberapa jenis lontar yang ditelusuri. Ini salah satu contohnya, misalnya adalah usada Tuo dari dikumpulkan oleh Kirtio pada tahun disalin pada tanggal 12 Oktober 49. Ini misalnya disebutkan di sini, ini lontar yang sudah dialih aksarakan dari aksara Latin dari aksara Bali ke aksara Latin. Ini misalnya disebutkan di dalam lontar usada Tuo ini adalah cara untuk mengobati Tambo Sulo Segara. Sulo Segara itu dengan gejala muntah-muntah, perutnya berada geruduk seperti suara laut. Kemudian sarana yang digunakan adalah babakan kamarunggi. Kamarunggi itu apa? Kamarunggi itu adalah kelor gitu. Kemudian lengkuas, kemudian kulit pangi, kemudian kerang ring asih, kerang ya, bivalvia ini kerang, kemudian di kulit kerang ini kemudian dibakar dan digerus, diulik. Kemudian ini juga tidak jelas ini dakin penyambean, apa dakin penyambean. Kemudian digunakan dengan cara ditempelkan di udel. Udel itu pusar dan disertai dengan mantra-mantra yang seperti ini. Kemudian ini juga contoh dari usada Tiwang, lontar usada Tiwang. Ini misalnya inilah contoh untuk baca. Kalau ada sakit dengan ciri maunya gelisah, sakitnya gelisah, mata mendelik, ini namanya Tiwang Utara. Tambah obatnya ini adalah kain seksek. Kain seksek itu adalah bubuk kayu yang dimakan oleh ulat yang sering membuat kayu kita menjadi rusak. Rumah kita rusak itu ada serpihan-serpihan kecil seperti tepung yang kecil itu, kain seksek. Kemudian unteng gamongan, kemudian trik tuko ini kesuno jangu meswi, trik tuko. Kemudian ditipis, dihaluskan, kemudian diuapkan. Itu. Kemudian kalau ada juga yen maunya nganjingan, kalau dia gelisah, mata mendelik, tangan pati grepe, tangannya yang tidak bisa diam, itu namanya Tiwang Tojos. Ditambahnya adalah obatnya adalah daun lempinis, bawang adas, teri ketuko, kemudian ditutuh hidungnya dan diminum. Kemudian juga intaran, awar-awar, kemudian arak, kemudian cuka, kemudian rumah kekawo, rumah laba-laba yang ada di tembok, kemudian dihaluskan, digerus halus, campur, kemudian diminum. Ini kan menjadi sangat sulit untuk dimengerti, sangat sulit untuk kita ketahui secara umum. Karena itulah maka tugas kita adalah mengidentifikasi jenis-jenis ini. Misalnya adalah intaran, mungkin semua sudah tahu intaran, limba, kemudian awar-awar, yang mana awar-awar ini adalah golongan fukus. Kemudian arak ini sekarang menjadi minuman yang sudah dilindungi dengan undang-undang melalui Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola, pengelolaan
tata kelola minuman khas. Ini banyak jenis-jenis di dalam lontar-lontar itu tidak jelas dan tidak namanya mungkin disamakan. Misalnya adalah dukut Wodman atau pira-piru. Ini banyak disebutkan pira-piru atau urang-aring. Ini urang-aring itu apa namanya? Itu sebenarnya adalah kesimbukan. Kesimbukan. Kita lihat kesimbukan. Kemudian wales, pamurung, adal-adal. Ini sebenarnya adalah pas-pasan. Ini pas-pasan, ini makanan yang enak digunakan sebagai sayur daun. Kemudian silanjano, ini adalah selegwi. Dan juga mimba, taru rupo itu sebenarnya adalah intaran. Dan orosiki, buyut, sunomase, ini sebenarnya adalah cempaka. Itu adalah nama-nama yang tertuang di dalam lontar itu. Demikian juga pasatan lingsir. Pasatan lingsir ini sebenarnya adalah belimbing buluh. Ini juga jenis atau lontar yang digunakan untuk menelusuri nama-nama yang ada dalam tumbuhan. Misalnya adalah surometangkis atau tarurangin atau medong, itu sebenarnya adalah dap-dap. Kemudian ada juga jenis yang lain, misalnya ini juga, ini adalah misalnya yang banyak dijumpai surometangkis, suromati, taru sakti, tarurangin, ini adalah dap-dap. Kemudian ada lagi misalnya ini cataki puspo atau mandakaki, ini ya adalah kemiri, nama-nama itu. Karena itulah maka untuk bisa mengetahui jenis apa yang dimaksud itu di dalam lontar itu, kita harus punya lontar yang membantu untuk mengidentifikasi itu. Kemudian di samping menelusuri lontar itu, kita juga harus melakukan wawancara maupun penelusuran lapangan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang termuat ataupun apakah yang mana tumbuhan itu kemudian kita koleksi digunakan sebagai herbarium. Ini adalah perjalanan saya untuk mengidentifikasi beberapa jenis tumbuhan. Ini adalah seorang ahli lontar dari Karangasem, namanya Dewi Gede Chatro. Ini adalah ahli usado yang ada di kebun raya Bedugul. Saya bersama teman-teman untuk mengidentifikasi beberapa jenis tumbuhan. Hasilnya adalah saya tuangkan dalam sebuah monograf, itu baik itu monograf cara pengobatan dan monograf tanaman obat. Ini misalnya tanaman obat itu kita ketahui bahwa tanaman ini ternyata memang telah digunakan sejak lama. Bahkan catatan fosil ini menunjukkan bahwa tanaman itu telah digunakan sekitar 60.000 tahun yang lalu. Memang ternyata memang tumbuhan manusia di dunia telah menggunakan tanaman untuk bahan obat-obatan sejak lama. Ini salah beberapa jenis tumbuhan yang telah dikenal luas. Ini bisa sebagai bahan bumbu, bahan sayuran, ataupun bahan tanaman upacara agama Hindu. Misalnya adalah lemo, Citrus amblycarpa, ini nangka, atau Carpus integra, ini merica itu Piper nigrum, kelor, Molinga olingipra, ini kunyit. Ini sudah banyak dan sering kita kenal karena ini menjadi tanaman yang sayuran seperti kelor, kemudian nangka, ini juga sebagai bahan bumbu yang banyak digunakan, merica dan juga kunyit banyak sebagai
dan juga digunakan sebagai tanaman upakara. Demikian juga beberapa jenis tumbuhan yang sulit, atau beberapa nama jenis tumbuhan tidak ditulis secara jelas. Misalnya adalah Rangdolumaku. Rangdolumaku ini sebenarnya adalah beluntas atau Puccia indica. Beluntas, tetapi ditulis sebagai Rangdolumaku. Kenapa disebut sebagai Rangdolumaku? Karena Rangdo itu adalah diibaratkan sebagai disebutkan sebagai seorang janda yang rambutnya terurai, kemudian berjalan, lumaku berjalan, itu namanya beluntas. Kemudian wandira itu adalah beringin atau Ficus binyamina. Kemudian pirapiru ini adalah kesimbukan, disebutkan Paideria putida, jadi kesibukan, sebenarnya kesibukan. Kemudian suruh tangkis, dia ini adalah dap-dap. Suruh tangkis itu dap-dap. Kalau lontar bukan suruh tangkis, atau bukan juga dap-dap atau kayu sakti. Ini namanya adalah Erythrina subumbran. Ada 3 jenis dap-dap. Ada Erythrina subumbran di dap-dap, kemudian ada dunduk Erythrina. Di Bali ini ada 3, Erythrina subumbran dap-dap, kemudian Erythrina pusca itu canggih, golongan canggih, dan satu lagi adalah Erythrina, saya lupa namanya, itu adalah digunakan untuk sayur, itu delundung, itu golongan Erythrina. Ada 3 jenis dimuat di dalam dap-dap. Ini nama-nama yang benar-benar berbeda. Ini benar-benar berbeda. Kalau ditelusuri disebutkan di dalam lontar itu adalah kedongdong, padahal yang dimaksud itu bukan kedongdong, tapi adalah cemcem. Di dalam lontar memang disebutkan kedongdong, itu kedongdong. Apakah kedongdong yang dimaksud itu adalah Spondiasdruncis? Ternyata di dalam dase nama Ningtaru, nama tumbuhan dari lontar-lontar yang berbeda, ternyata yang dimaksud kedongdong itu adalah kecemcem atau Spondias pinnata. Memang kedongdong dan kecemcem ini adalah satu genus, yaitu genus Spondias. Ini kedongdong hutan yang banyak digunakan sebagai loloh kecemcem. Itu benar-benar berbeda ya. Tumbuhan itu kemudian digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Misalnya adas. Ini jenis adas. Adas ini familia Aficionaceae. Ini digunakannya untuk salah satunya adalah pengelanang, disebutkan pengelanang, mengencangkan penis. Kemudian muntah darah, keluar darah dari pantat, keruron. Ini juga tidak tahu apa keruron. Dan tidak bisa hamil, sakit mata, tuli, batuk, iwang. Itu adalah beberapa penggunaan. Kemudian sebutkan O, itu adalah Ficus racemosa, jenis ficus. Kemudian amplas, ini juga golongan ficus. Ficus amplas. Ada banyak jenis ficus ternyata. Ada jenis ficus, jenis racemosa, amplas, awar, ini uyah-uyah juga masih golongan ficus, uyah-uyah. Kemudian jenis yang lain ada banyak jenis. Ini wani, Mangifera cassia. Ini untuk mengobati curak itu hidung, telinga yang keluar air. Kemudian ujen juga, Sesamum indicum, ini banyak digunakan juga. Tanaman-tanaman ini digunakan secara tunggal atau digunakan dalam bentuk majemuk atau campuran bahan. Umumnya banyak jenis formula itu menggunakan berbagai jenis tanaman dalam bentuk majemuk.
atau poliherbal. Bagian yang umum digunakan diantaranya adalah daun, bunga, buah, kulit batang, atau bahkan akarnya. Getah bahkan digunakan juga. Penggunaannya bisa secara langsung dalam masih keadaan segar, atau diseduh ataupun dibus, bisa juga. Dalam pemanfaatannya ini dibuat dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah untuk loloh, boreh, sembar, utuh, tampel. Ini sudah kita diskusikan pada minggu lalu apa itu loloh, bahan yang diperoleh dari Cynthia yang diperas itu, campur air menjadi bentuk loloh. Ya, ini dalam bentuk boreh, lulur, ini sembar, sembur, bisa juga disemburkan, dikunyah kemudian disemburkan, kemudian ditutup ya. Dan sas ini adalah obat cairan, semacam cairan pembersih luka. Ini tempel, bahasa Balinya tempel, masalah Indonesianya lah tempel. Kemudian jenis-jenis yang disamarkan juga triketuko. Triketuko itu adalah kesuno, jangu, dan mesui. Kesuno, Algium cepa atau bawang putih. Ini jangu, Acorus calamus. Mesui, Cryptocarya mesui. Kemudian juga disebutkan ada sindrom. Ada sindrom jangkep, sindrom Oya, sindrom Udo, sindrom biasa. Yang mana sindrom jangkep? Sindrom jangkep itu ternyata paling tidak terdiri dari 17 bahan, yaitu ada Melaleuca lycodendron, babolong, ada cengkeh, ada ilut, ada jebu garum, ada kayu manis. Kayu manis ini yang dimaksud kayu manis adalah kayu cinnamomum, kemudian kayu rapat, kemudian ketumbar, mesui, Nicotiana, Piper nigrum, kemudian musi, kemudian sidowaya, dan bahkan menggunakan lerang dan pusi. Kalau sindrom yang wayah ini ada 12 spesies, ada 12 bahan paling tidak. Kemudian sindrom Udo ini paling tidak 7 bahan, dan sindrom biasa paling tidak 5 bahan yang digunakan. Kemudian dalam penggunaan atau praktek pengobatan ini dilaksanakan oleh para pengusada atau balian. Ada yang namanya balian takson, balian yang mendapatkan keahlian melalui taksu. Ada yang disebut sebagai balian kapican, balian yang memperoleh keahlian karena benda bertuah kepico. Kemudian balian usada karena balian yang memperoleh keahlian melalui belajar tentang usada. Dan ada balian campuran, balian yang balian takson maupun balian pico yang mempelajari tentang usada. Masyarakat Bali percaya bahwa sehat sakit itu merupakan kombinasi antara Stula Sarira, Suma Sarira, dan Anantakarana Sarira, yakni keseimbangan antara body, mind, dan spirit. Body, badan ini dibentuk dari unsur pancamabudha, unsur zat padat, zat cair, zat gas, zat udara, zat api, unsur 5 unsur pancamabudha, akasa, teja, bayu. Kemudian masuk semua sarira, ini unsur pikiran dan unsur jiwa. Keseimbangan ketiga unsur ini, maka kita akan merasa sehat. Tapi ketidakseimbangan, misalnya gangguan di unsur badan, maka akan menyebabkan sakit. Gangguan pikiran, maka juga akan mengakibatkan sakit. Gangguan di jiwa, maka juga akan mengakibatkan sakit. Ketiga unsur ini ada dalam kondisi yang seimbang. Masyarakat Bali masih percaya hal itu. Jadi sehat sakit merupakan kombinasi dari ketiga unsur. Karakteristik pengobatan tradisional Bali ini masih tetap eksis sampai sekarang, karena ada 3 hal.
Yang pertama, penyakit akan terjadi bila tidak ada keseimbangan antara fisik, emosi, mental, dan spiritual. Jadi tidak ada keseimbangan antara body, mind, dan spirit. Pengobatan tradisional menggunakan pendekatan menyeluruh pada diagnosis dan tindakan, bukan melihat bagian per bagian tubuh. Jadi ketiga unsur pembentuk tubuh, yaitu body, mind, dan spirit, ini adalah menjadi hal yang didekati dalam pengobatan tradisional. Jadi pengobatan tradisional berdasarkan pada kebutuhan individu. Berbeda orang, berbeda tindakan, meskipun ada pada kasus penyakit yang sama. Walaupun orang yang sama, penyakit yang sama, belum tentu cara pengobatannya akan sama. Jadi pengobatan tradisional berdasarkan pada kebutuhan individu. Masing-masing orang akan berbeda cara pengobatannya, walaupun sakitnya sama. Ini misalnya adalah cara-cara pengobatannya. Ini misalnya adalah ini terdapat di dalam lontar usada tua. Misalnya adalah penyakit Sulo Segaro. Ini jalannya adalah muntah-muntah, perut berbunyi seperti suara air laut, gerada geduk, Sulo Segaro. Ini bahannya adalah babakan kamarunggi. Kamarunggi itu Moringa olivera sebanyak 3 potong. Kemudian lengkuas. Lengkuas itu adalah Alpinia galana sebanyak 3 iris. Kemudian kulit pangi, Pangium edule. Kerang laut dibakar, kemudian digerus, selanjutnya ditempelkan di pusat. Kemudian ada lagi, ini kunyit Curcuma domestica, deringo atau jamu atau Apus calamus, kemudian digerus, lalu ditempelkan. Kemudian ada juga Sulo Banyu, ini babakan kamarunggi atau kamarunggi, olivera, kemudian isen Alpinia galana, kemudian digerus atau ditambahkan minyak. Ini beberapa contoh lagi. Kemudian Tiwang Utaro, ini gejalanya ada gelisah, mata mendelik. Ini bahannya adalah gamongan, singiber, zengket, kemudian triptycho, suno, jangu, mesui, suno, alium sativum, Acorus calamus, Cryptocarya masui. Semuanya dihaluskan kemudian diuap. Ini dari penelusuran lontar minikatur. Ini misalnya adalah untuk mempercantik diri, misalkan gunakanlah kulit jeruk purut itu Citrus citrik, jahe kling, Singiber officinale, Phalerajo, Mystia fragrans, babakan Kamaloko, Emblica officinalis. Ini diiris-iris dengan porsi yang sama, kemudian digerus sampai halus. Kemudian ini dioleskan di bagian yang ini. Cuman ini memang saat ini kan banyak formula-formula tradisional yang masih memerlukan ada penelitian lebih lanjut yang namanya saintifikasi. Memang fokus riset pemerintah saat ini adalah bagaimana menyediakan data ilmiah, terutama tentang keamanan, toksisitas, dan juga khasiat. Misalkan mempercantik diri ini dengan ramuan ini, apakah aman? Karena itu perlukan penelitian tentang toksisitas, baik toksisitas akut, subkronis maupun kronis, dengan mengamati baik itu hematologi, kemudian patologi dan maupun histopatologi. Kemudian setelah lewat uji klinik itu, maka dilanjutkan dengan uji-uji yang berikutnya. Itu adalah tugas dari kelanjutan dari etnobotani. Misalnya ini juga mengobati, ini akar tabiobun. Tabiobun itu cabai Jawa, ini Piper retrofractum,
atau piperlumum, kemudian minyak kelapa, susu. Ini akal, ini tidak jelas, ini tidak dapat ditelusuri. Ini juga mesti dibuktikan toksisitas, keamanan, dan khasiatnya. Kemudian ini juga ada dari usada tuung, ini perut sakit diobati dengan pare, nomor 3 karantia, bawang merah, halim sepa, kunir, kurkuma domestika, adas, uniculum vulgare, garam, dan juga santan. Kemudian ini diminum. Ini perlu dibuktikan juga. Ya, walaupun ini pengobatan tradisional ini telah digunakan secara turun-temurun, tapi memang kekurangan fakta ilmiah sehingga obat-obatan tradisional ini bisa disetarakan dengan obat-obat fitofarmaka. Kemudian ini di dalam lontar usada catur kauripan, ini namanya Urip Semare. Ini obatnya adalah kelapa muda, Leuconocypra sembuk, kemudian telur ayam hitam yang masih baru, kemudian bawang, kemudian cendana, lunak, kemudian gula pasir. Ketan gaji ini tidak jelas apa itu. Kemudian diminum. Ini juga untuk mengobati kametus, akan, dan kemudian alium sepa yang diminum. Akhirnya bahwa tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional sebagian besar berupa tanaman yang mudah didapatkan, sebagian lagi merupakan tanaman yang relatif sulit untuk didapatkan. Yang sulit didapatkan itu ya, seperti yang sudah ini, misalkan apa ini, yang mana ini kita kurang jelas. Tumbuhan tersebut dalam pemanfaatannya bisa dibuat dalam berbagai bentuk, adalah bentuk loloh, boreh, sembar, tutup, tampel, maupun ses. Penggunaannya diantaranya adalah untuk obat luar, obat lokal, obat dalam. Diminum di tahap akne, minum, dimakan. Obat lokal ini bisa untuk utuh, untuk ses, untuk oles. Obat luar ini bisa untuk boreh, urat, terek, gitu. Bisa juga dioles juga, bukan semacam oleh, tapi terek sama dengan terek ini dengan boreh, urut. Penyakit-penyakit yang disebutkan dalam lontar usada secara umum ada 2 kelompok: penyakit skala, penyakit seperti sariawan, patah tulang, penyakit niskala seperti pemali, kepongor, bebayi. Ini adalah niskala. Praktek pengobatan tradisional menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhan, diolah dengan cara-cara tertentu dan disertai dengan mantra. Di samping menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhan, juga menggunakan mantra-mantra tertentu. Mantra ini memegang peranan penting dalam pengobatan oleh para pengobat tradisional. Tanpa mantra, segala bentuk sarana dianggap belum memiliki kekuatan supranatural. Inilah kelebihan dari pengobatan tradisional tadi. Di samping menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhan maupun bahan-bahan lain, tapi juga dilengkapi dengan mantra-mantra tertentu. Saya kira itu untuk materi tentang pemanfaatan tumbuhan dalam pengobatan usada, terutama. Silakan dieksplor lebih lanjut, kemudian didiskusikan. Kita akhiri dengan para Om.